Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Amma ba'du. Sanak religi yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk menjalankan berbagai aktivitas rutin kita. Dan selanjutnya sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita berharap semoga pada akhirnya kita bisa mentauladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita pun akan mendapatkan syafaat atau pertolongan di hari kiamat nanti, dan kita akan dikumpulkan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sanak religi yang dimuliakan Allah, kajian kita pada kesempatan singkat ini adalah salah satu riwayat Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Beliau bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun." Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang sia-sia saja. Dan barang siapa yang lebih buruk, hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia adalah orang-orang yang dilaknati oleh Allah, orang-orang yang merugi. Sanak religi yang dimuliakan Allah, hadis tersebut menjadi pengingat bagi kita bagaimana sebagai seorang yang beriman terus bermuhasabah, menghitung-hitung amal kita. Apakah amal kita hari ini lebih baik dari hari kemarin, atau sebaliknya amal kita lebih buruk dari hari kemarin, atau amal kita biasa-biasa saja. Maka paling tidak kita semua setiap hari harus menghitung-hitung amal kita. Ada 3 hal yang perlu kita perhitungkan setiap hari. Yang pertama, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, hubungan kita dengan sesama manusia. Dan yang ketiga, hubungan kita dengan alam. Sanak religi yang dimuliakan Allah, yang perlu kita perhitungkan, perlu kita evaluasi dalam diri kita, yang pertama adalah hubungan kita dengan Allah. Karena kita pahami bersama bahwa Allah adalah penguasa alam semesta ini, pencipta makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Maka sudah sewajarnya kita harus merasa butuh dengan Allah. Maka implementasi butuh dengan Allah adalah bagaimana kita melaksanakan apa-apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Paling tidak hal-hal yang sifatnya pokok yang ada dalam rukun iman, rukun Islam. Sejauh mana kita sudah mengimplementasikan hal-hal pokok tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh sederhana terkait dengan sholat kita. Sudahkah kita lengkap sholatnya 5 waktu? Seandainya kalau sudah lengkap 5 waktu, sudahkah kita tambah dengan sholat sunnah-sunnah rawatib?
Zakat kita, sudahkah kita termasuk orang-orang yang berzakat? Haji kita, sudahkah kita termasuk orang-orang yang dicatat sebagai mampu berhaji? Masalah kita berangkat apa tidak, itu urusan lain. Yang penting ketika kita berniat ingin ibadah haji, kita buktikan dengan membayar UNH, sehingga kita mendapatkan porsi urutan keberangkatan ke Tanah Suci. Meskipun kita belum sampai berangkat betul, dipanggil oleh Allah, insya Allah pahala haji kita tetap ada untuk kita. Karena niatul mu'min khairun min amalihi. Niat orang yang beriman itu lebih baik dari amalnya. Maka kemudian penting untuk kita laksanakan hal-hal yang mungkin dianggap sepele, tapi kemudian menjadi penting bagi kehidupan kita. Itu yang pertama, hubungan kita dengan Allah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah hubungan kita dengan sama manusia. Mengapa ini penting? Karena ketika seseorang mempunyai kesalahan kepada sama manusia, Allah tidak akan mengampuni sebelum sesama manusia tersebut saling memaafkan. Maka kemudian kita penting untuk memperbaiki hubungan kita dengan sama manusia. Pertanyaannya, sudahkah kita menjaga hak-hak mereka? Ketika tetangga ada yang sakit, sudahkah kita menjenguk? Meskipun sekarang kadang cukup dengan WA, di grup RT, di grup RW. Tapi sebenarnya perlu ditingkatkan dengan kita mendatangi betul ke tempat orang yang sedang sakit tersebut. Doa kita yang dibutuhkan. Kadang dengan kedatangan kita itu bisa membuat orang yang sakit tadi gembira. Dan ketika gembira, maka mudah-mudahan sakitnya akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita sebagai orang tua, sudahkah kita punya waktu untuk anak-anak kita? Karena terkadang kita lebih banyak waktu kita untuk mencari harta benda saja, untuk mengumpulkan harta benda saja. Kita lupa punya istri, lupa punya anak, sehingga tidak ada quality time, waktu yang berkualitas untuk keluarga kita. Sudahkah kita memberikan porsi yang seimbang untuk keluarga kita, memberi perhatian? Itu sangat penting sekali untuk menjaga keharmonisan keluarga kita, sehingga menjadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Sanak religi yang dimuliakan Allah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah hubungan kita dengan alam. Pertanyaannya, sudahkah kita bersahabat dengan alam? Atau sebaliknya, tanpa kita sadari, kita sebenarnya sudah bermusuhan dengan alam. Kita cuek-cuek saja dalam program-program pelestarian alam. Maka kemudian kita bersyukur Bapak Menteri Agama kita dengan asta protasnya, 8 program prioritasnya, salah satunya mencanangkan penguatan ekologi. Bagaimana kemudian orang-orang yang mengaku beriman, implementasi imannya dikuatkan dengan pengamalan menjaga kelestarian alam. Maka kemudian Bapak Menteri Agama kita menghimbau kita untuk menanam pohon di pekarangan kita, baik di rumah, di madrasah, di pesantren, di kantor-kantor, dan di tempat-tempat lainnya. Sehingga itu bagian dari apresiasi kita, penguatan pelestarian alam yang ada di bumi kita yang kita cintai. Maka siapa lagi yang akan menjaga kalau bukan kita? Mudah-mudahan tausiah singkat ini dibarengi oleh ridho dan hidayah Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.